Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, Nak Karisma. Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Oh iya, tidak apa-apa, Nak. Tumben malam-malam menghubungi Ibu. Ada apa, Nak Risma? Begini, Bu, saya mau bercerita, jadi saya mau ikut konseling sama Ibu. Baik, Nak. Tentu saja saya bersedia dan merasa senang sekali. Tapi mengapa kamu tidak mengikuti konseling pada saat di sekolahan saja? Terima kasih, Bu. Oh, tidak, Bu, karena saya merasa nyaman dan lebih efisien menggunakan sosmed seperti ini. Oh, ya sudah. Jika menurut kamu seperti itu, apa kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu, tetapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya, Bu. Baiklah. Bagaimana bila saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada kamu? Iya, Bu, setuju. Nah, jadi begini ya, konseling itu merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli dalam rangka membantu menuntaskan masalah konseli. Nah, di mana Oh, konseli begitu dituntut ya, Bu. secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor. Dan melakukannya, konseling itu tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung, melainkan dapat menggunakan media teknologi. Informasi seperti email, chat, SMS, BBM, dan media-media yang lainnya. Iya, Bu, bisa jadi lebih efisien ya kalau begitu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya, Bu? Apakah tidak akan bocor? Semua konselor sekolah bekerja dengan kode etik konseling. Salah satu asas konseling adalah asas kerahasiaan. Sehingga jika permasalahan kamu bocor, maka konselor akan mendapatkan sanksi. Oh, begitu ya, Bu. Apakah sekarang kamu siap untuk konseling? Iya, Bu. Coba kamu ceritakan apa permasalahanmu. Begini, Bu, saya kan baru selesai UNAS kemarin. Setelah lulus dari SMA ini, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Surabaya, yaitu UNESA, Bu. Ya bagus itu Risma. Terus masalahnya apa? Beberapa hari lalu saya meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus SMA ini saya ingin melanjutkan kuliah, tetapi belum selesai saya berbicara, ibu saya sudah tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah. Kan jadinya perasaan saya jadi bingung, Bu, kenapa orang tua saya tidak mengizinkannya. Oh iya, kamu merasa bingung atas sikap orang tuamu. Terus apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tuamu tidak mengizinkannya? Iya, setelah saya desak, akhirnya ibu saya mengatakan apa alasannya, Bu. Terus kata ibu kamu apa? Kata ibu saya, kalau saya lebih baik membantu ibu berjualan di pasar ketimbang kuliah. Kan saya anak perempuan, jadi tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi. Jadi lebih baik membantu ibu saya. Kan saya jadi masa sedih dan bingung, Bu. Kenapa orang tua saya seperti itu? Baiklah Risma, saya bisa memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai kondisi ekonomi keluarga kamu. Iya, Bu, saya ini memang lahir di keluarga yang kurang mampu. Namun apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga saya menjadikan penghambat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Tidak Risma, kan ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan kamu bisa kuliah pun kamu akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi. Karena di semua universitas banyak sekali dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus. Sehingga kamu pun bisa mengikuti persyaratan untuk mengajukan beasiswa itu. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah kamu, yaitu masalah kamu orang tua kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Apa itu betul? Betul, Bu. Memang itu masalah saya. Nah, sekarang ibu ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita nanti bisa lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat kamu? Baik, Bu. Saya setuju sekali.
Terima kasih Risma atas pemahaman kamu. Konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang kamu alami. Misalnya, ibu kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, kemudian kamu ingin kuliah. Terus yang kedua, ibu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan kamu mengenai kamu ingin kuliah, padahal kamu ingin bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Yang ketiga, ibu kamu ingin kamu membantu ibu bekerja saja, padahal kamu tetap ingin kuliah. Dan yang terakhir, ibu kamu berpikir kalau biaya kuliah itu mahal, sedangkan kamu berpikir bahwa kuliah itu bisa tidak mengeluarkan biaya yang mahal dengan berbagai cara. Begitu ya Risma? Terima kasih Bu, saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang akan saya lakukan. Baiklah Risma, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apakah kamu setuju? Saya setuju, Bu. Baik, Ibu ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara metode yang perlu kamu pelajari, yaitu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah, konflik, termasuk masalah kamu ini. Baik, Bu, bagaimana caranya? Strategi kursi kosong merupakan strategi dialog antar kamu dengan ibu. Kamu disebut strategi kursi kosong. Nah, karena dialog itu kamu lakukan dengan berhadapan dengan kursi kosong. Seperti misal kursi A. Ibu mengatakan, "Risma, kamu tidak usah kuliah." Kursi B mengatakan, "Risma, mengatakan saya ingin kuliah." Kembali lagi ke kursi A. Mengatakan, "Kamu bantu ibu saja bekerja." Lalu kursi B ngomong lagi, Risma mengatakan, "Tidak Bu, saya ingin tetap kuliah karena saya ingin bahagiain ibu sama bapak." Kursi A lagi mengatakan, "Tapi nak, kuliah itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, sedangkan ibu sama bapak saja hanya bisa membiayai kamu sampai SMA. Ibu sama bapak tidak mampu membiayai kamu untuk kuliah." Kursi B ngomong lagi, mengatakan, "Tidak Bu, ibu salah jika berpikir seperti itu. Kuliah itu tidak harus membutuhkan biaya yang banyak dan mahal Bu, tapi biaya kuliah itu bisa murah dengan nanti saya mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan di kampus Bu, jadi bisa mengurangi biaya kuliah." Lalu kursi A ngomong lagi, mengatakan, "Terus pada saat pendaftaran apa tidak mengeluarkan biaya?" Kursi B mengatakan, Risma mengatakan, "Iya perlu Bu, tetapi saya di sekolah juga termasuk kategori anak yang berprestasi. Dengan prestasi saya nanti bisa mendaftar program bidik misi di universitas negeri Bu. Dengan jalur itu juga pendaftaran dan biaya kuliah yang harus dikeluarkan banyak. Tidak jadi masalah Bu, karena biaya yang dikenakan dalam jalur itu tidak banyak." Baik, kamu sudah bisa belajar melakukan strategi kursi kosong. Kemudian apakah ibu bisa minta tolong ya, agar kamu berlatih lagi melakukan strategi ini di rumah? Baik Bu, saya sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong di rumah, dan sekarang saya mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Oke, semoga kamu berhasil menerapkannya. Bagaimana keadaan kamu setelah kamu berlatih menerapkan strategi kursi kosong di rumah? Alhamdulillah Bu, saya lega. Saya akhirnya bisa membicarakan masalah saya dengan ibu saya secara baik-baik. Terus apa pendapat ibu kamu setelah kamu bisa menjelaskan semuanya? Setelah saya beri penjelasan dan pengertian dengan sejelas-jelasnya, akhirnya ibu saya mengerti dan mau menerima alasan saya mengapa saya ingin sekali melanjutkan sekolah ke universitas negeri. Dan ibu saya juga mendukung langkah saya untuk kuliah Bu. Wah, ibu jadi merasa senang mendengarnya. Apakah apa yang kamu inginkan akhirnya tercapai? Iya Bu, semua ini juga berkat bantuan dari ibu. Tanpa semua informasi dari ibu, mungkin saya tidak dapat menjelaskan kepada orang tua saya Bu, dan ibu saya pasti tidak mengizinkan saya untuk kuliah. Iya Risma, semua ini juga berkat usahamu. Yang penting jangan menyerah, dan ibu harap kamu bisa jaga kepercayaan orang tuamu dan kamu bisa menjadi anak yang sukses.
Iya Bu, amin. Terima kasih atas semua bantuan Ibu. Baik Risma, sama-sama. Ibu juga merasa senang bisa membantu memecahkan masalah kamu. Lain kali, jika ada yang mau kamu diskusikan lagi, kamu bisa temui ibu di ruang BK atau melalui media sosial seperti ini. Iya Bu, pasti saya akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih Bu, selamat malam. Iya Risma, sama-sama. Selamat berjuang dan selamat malam juga.